Assalamualaikum warahmatullahi Halo wabarakatuh. semuanya, perkenalkan nama saya Salsa Nova Rahmawati dengan NIM 24108020052. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan pada perusahaan PT Kempina Ice Cream Industri Tbk pada periode tahun 2025. Nah, hal ini untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis laporan keuangan. Baik, selanjutnya sebelum saya menjelaskan mengenai analisis perhitungan rasionya, rekomendasi mengenai perusahaannya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai profil perusahaannya, yaitu Campina merupakan salah satu perseroan terdepan untuk kategori fast moving consumer goods dalam penjualan es krim di Indonesia. Nah, ini tuh menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sektor barang konsumsi di Indonesia. Karena selama 46 tahun sejak pertama kali didirikan pada tanggal 22 Juli 1972. Nah, yang kedua ini PT Campina Ice Cream Industri Tbk atau Campina didirikan pada tahun 1972 oleh Bapak Darmo dan istrinya. Nah, es krim Campina ini dimulai sebagai produsen es krim rumahan yang terletak di Jalan Gembong Sawah, Surabaya. Kemudian memiliki fasilitas produksi di kawasan industri SIER Surabaya dan berubah menjadi perusahaan penanaman modal dalam negeri tahun 1994. Terus pada tahun 2009 itu perseroan lebih memfokuskan diri pada program-program yang terkait pengurangan dampak pemanasan global. Nah, langkah awal dimulai dengan bekerja sama dengan Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam sosialisasi mengenai pemanasan global. Baik, selanjutnya saya akan langsung membahas mengenai analisis yang saya sampaikan. Ini mencakup perhitungan rasio keuangan, pengamatan terhadap produk dan jasa perusahaan, kesesuaian kondisi perusahaan dengan yang terlihat di lapangan, bukti pendukung, serta keputusan yang saya akan ambil apabila saya menjadi Chief Financial Officer atau CFO perusahaan. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai rasio keuangan di perusahaan PT Campina Ice Cream Industri Tbk. Rasio yang pertama adalah kita akan membahas rasio likuiditas. Rasio ini digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, berdasarkan perhitungan pada current rasio PT Campina ini sebesar 5,03%. Artinya setiap Rp1 utang lancar yang dimiliki perusahaan itu akan dijamin oleh 5,03% aset lancar dari perusahaan tersebut. Nah, nilai ini tuh menunjukkan bahwa kondisi likuiditas perusahaan itu sangat baik dan perusahaan itu tidak mengalami kesulitan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Nah, selanjutnya ada quick ratio, yaitu sebesar 3,75%. Rasio ini juga menunjukkan kondisi yang sangat baik karena tanpa memperhitungkan persediaan sekalipun, perusahaan itu masih memiliki kemampuan yang tinggi untuk membayar kewajibannya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai rasio solvabilitas atau rasio utang yang mencakup dua rasio, yaitu debt to asset ratio atau DAR dan debt equity to equity ratio atau DER. Nah, debt to asset rasionya PT Campina itu sebesar 15,50%, artinya hanya sekitar 15% perusahaan yang dibiayai oleh hutang dan sisanya itu berasal dari modal sendiri. Selanjutnya yang debt to equity ratio atau DER sebesar 16,68%. Nilai itu tergolong rendah karena menunjukkan bahwa perusahaan itu tidak terlalu bergantung pada pinjaman dalam menjalankan operasional bisnisnya. Dengan kata lain itu struktur modal perusahaan itu cukup sehat. Baik, rasio selanjutnya yaitu mengenai rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.
Nah, yang pertama yaitu mengenai gross profit margin atau GPM sebesar 54,91%. Artinya dari setiap penjualannya, perusahaan itu memperoleh laba kotor sekitar 54,91%. Angka ini menunjukkan bahwa produk Campina memiliki margin yang cukup tinggi. Terus, sedangkan net profit marginnya atau NPM-nya itu sebesar 8,27%. Artinya dari setiap 100 penjualannya itu perusahaan mampu menghasilkan laba bersih sekitar 8,27% setelah dikurangi seluruh biaya operasional dan pajaknya. Selanjutnya yaitu return on asset atau ROA sebesar 8,97%. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa aset di perusahaan itu mampu menghasilkan laba hampir 9%. Terus dilihat dari return on equity atau ROE-nya sebesar 9,65%. Nah, hal itu tuh menunjukkan bahwa modal yang ditanamkan pemegang saham di perusahaan Campina ini mampu menghasilkan keuntungan sebesar 9,65%. Nah, yang terakhir itu tuh ada rasio aktivitas, yaitu total aset turnover sebesar 1,08%. Artinya setiap satu aset itu yang dimiliki perusahaan mampu menghasilkan penjualan sebesar 1,08%. Nah, dari laporan keuangan pada PT Campina Ice Cream Industri PTBK periode tahun 2025 dapat dilihat dari seluruh rasio yang saya sampaikan ini dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan PT Campina ini tergolong sehat dan perusahaan itu memiliki likuiditas yang tinggi, tingkat utang yang rendah, dan tetap menghasilkan laba yang cukup baik. Untuk detailnya, kalian bisa cek di webnya PT Campina mengenai laporan keuangan pada perusahaan tersebut. Di situ nanti akan lebih detail lagi dari tahun-tahun sebelumnya juga, dari tahun 2023, 2024, dan 2025. Nah, yang kedua yaitu saya akan membahas mengenai produk dan jasa pada perusahaan PT Campina Ice Cream Industri Tbk ini. Nah, PT Campina Ice Cream Industri Tbk ini tuh merupakan perusahaan yang bergerak di bidang makanan, khususnya es krim. Nah, produk-produknya itu tentunya sudah sangat familiar bagi masyarakat Indonesia, khususnya juga pada anak-anak, remaja, bahkan hingga dewasa. Beberapa produk yang terkenal itu antara lain hula-hula, concerto, es krim Neapolitan, ada juga yang es krim varian family pack, dan berbagai varian es krim lainnya. Nah, jika diperhatikan di kehidupan sehari-hari itu produk Campina itu masih sangat mudah ditemukan juga. Nah, misalnya tersedia di minimarket seperti Alfamart dan Indomart. Nah, karena produk dari PT Campina ini masih banyak ditemukan dan mudah ditemukan di berbagai toko-toko kayak seperti kantin sekolah, toko kelontong, maupun di pusat perbelanjaan modern. Nah, apakah hal ini itu kondisi perusahaan dalam laporan keuangan itu sesuai dengan kondisi yang saya amati? Masuk ke pembahasan yang ketiga. Nah, menurut saya itu jawabannya adalah sesuai. Ketika kita melihat kondisi di lapangan, produk Campina ini kan masih memiliki keberadaan yang kuat di pasar. Meskipun persaingan dengan merek lain itu juga cukup ketat, produk Campina itu tetap mudah ditemukan dan masih banyak dikonsumsi oleh masyarakat juga. Nah, hal ini tuh juga tercermin pada laporan keuangan perusahaan Campina, karena
tertera penjualan bersih Campina itu pada tahun 2025 mencapai sekitar 1,17 triliun. Nah, angka ini tuh menunjukkan bahwa produk perusahaan masih memiliki permintaan yang tinggi dari konsumen. Selain itu, perusahaan juga masih membukukan laba bersih sebesar 97 miliar. Ini tuh menunjukkan bahwa kegiatan operasionalnya perusahaan itu masih mampu menghasilkan keuntungan. Namun ada satu hal yang perlu diperhatikan, walaupun penjualannya itu meningkat, kenaikannya juga tidak terlalu besar. Di sisi lain itu biaya operasional perusahaan juga cukup tinggi sehingga dapat menekan laba yang diperoleh perusahaan. Nah, lalu apa bukti yang mendukung pendapat saya tersebut? Yang pertama itu penjualan bersih, dilihat dari penjualan bersih mencapai 1,17 triliun. Ini tuh membuktikan bahwa produk Campina itu masih sangat diterima oleh pasar. Terus yang kedua, laba bersih perusahaan itu mencapai 97 miliar sehingga perusahaan masih berada dalam kondisi yang sangat menguntungkan. Yang ketiga, current ratio-nya itu sebesar 5,03%. Hal ini tuh menunjukkan perusahaan itu memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Terus yang keempat, debt on DER-nya yang hanya 16,65% itu menunjukkan perusahaan memiliki resiko utang yang rendah dan kondisi keuangan yang stabil. Karena selain itu keberadaan produk dari produk Campina ini masih sangat mudah ditemukan di berbagai toko dan minimarket. Nah, hal ini tuh menjadi bukti bahwa perusahaan itu masih memiliki jaringan distribusi yang kuat. Dan terakhir yaitu mengenai keputusan yang akan saya ambil jika saya itu menjadi CFO dari PT Campina Ice Cream Industri Tbk. Jika saya menjadi CFO, fokus utama saya adalah meningkatkan profitabilitas perusahaannya. Nah, keputusan pertama itu melakukan efisiensi biaya operasional, terutama pada biaya distribusi dan pemasaran. Dengan biaya yang lebih efisien, terus laba perusahaan dapat meningkat tanpa harus menaikkan harga produk secara signifikan. Keputusan kedua saya yaitu mengembangkan produk baru yang mengikuti tren pasar saat ini seperti es krim rendah gula, tinggi protein, dan produk-produk premium. Nah, produk seperti ini tuh memiliki peluang menghasilkan margin keuntungan yang lebih tinggi juga. Terus yang ketiga, saya akan memperkuat pemasaran digital karena di era modern ini juga sangat penting sekali untuk meningkatkan promosi di marketplace, media sosial, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir yaitu memperluas distribusi ke kota-kota yang masih memiliki potensi pertumbuhan tinggi sehingga pangsa pasar Campina ini dapat semakin luas lagi. Terus mengoptimalkan kas perusahaan untuk investasi yang produktif agar aset perusahaan ini dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar di masa depan juga tentunya. Nah, sebagai kesimpulan, perusahaan ini tuh memiliki kondisi keuangan yang sehat. Nah, hal ini tuh terlihat dari tingkat likuiditas yang tinggi tadi, tingkat utang yang rendah, serta kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Nah, meskipun menghadapi persaingan yang ketat, produk dari perusahaan Campina ini masih memiliki posisi yang kuat di pasar. Oleh karena itu, strategi yang tepat ke depannya adalah meningkatkan efisiensi biaya, melakukan inovasi produk, dan memperluas distribusi agar pertumbuhan perusahaan itu semakin baik. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.